Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terbaik yang seharusnya menjadi uswah kita semuanya, suri tauladan kita dalam berbagai hal. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih tinggi dari kecintaan kita kepada apapun. Kecintaan Allah dan Rasulnya pada diri kita akan menjadikan kita mampu merasakan halawatul iman, manisnya iman di dalam diri kita. Yang kedua, mohon maaf, tadi mau berangkat sudah iqamat di pondok ya, ada dua pilihan, terlambat sholat subuh atau terlambat pengajian ya. Maka saya pilih terlambat pengajian daripada ketinggalan sholat subuhnya di masjid. Maka alhamdulillah, kalau tadi saya tahu Ustadz Ismail sudah ada di sini, ya saya nggak datang. Saya khawatirnya ditunggu-tunggu. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah dan menjadikan segala amal-amal kita semuanya mampu menjadikan qalbun kita, hati kita ini hati yang betul-betul bersih, hati yang selamat, dan mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang diberikan al-afiyah fid dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu, kemarin ya, dan juga tadi malam, saya mendapatkan satu pertanyaan tentang hukumnya makan di sebuah warung makan ya, yang nama-nama makanan itu tidak baik ya. Pertama, ada nama makanan, saya diberitahu ya, ada nama makanan itu iblis ya, ya. Ya betul ya. Ada mie setan ya, kemudian mie pocong ya, ada es gendruwo ya, dan lain sebagainya ya. Bagaimana hukum memakan makanan tersebut ya? Pertama, di dalam Islam Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya melarang keras kita mencela makanan ya, memberikan label-label nama yang buruk kepada makanan ya. Bahkan disebutkan oleh para istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, dalam hidup itu Rasulullah tidak pernah sedikit pun mencela makanan ya. Tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Dan oleh karena itu Rasulullah juga melarang ya, memberikan gelar-gelar nama-nama yang buruk baik pada manusia maupun pada makanan ya. Dan kita tahu nama-nama yang disematkan pada makanan tersebut adalah nama-nama yang berkonotasi buruk ya. Ada setan ya, mie iblis ya, mie neraka. Mungkin kalau pesannya mie neraka itu ya barangkali cita-citanya masuk neraka mungkin ya, saya nggak tahu. Kok pengen merasakan mie neraka itu ya. Ada mie iblis. Jadi datang tuh kadang-kadang ditanya, katanya yang pernah datang, iblis nopo setan mas, mie-nya maksudnya ya, ya. Maka kita tahu di dalam konsep Islam Allah tabaraka wa ta'ala telah menyatakan dengan tegas ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Atau dalam riwayat lain disebut, dalam ayat lain disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wahai orang-orang yang beriman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam
kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan itsmun. Itsmun kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i adalah meninggalkan, ya, meninggalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal udwan, udwan itu adalah pelanggaran. Dan apa itu pelanggaran? Menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu pelanggaran, ya. Masuk rumah lewat jendela itu pelanggaran, ya. Karena itu bukan tempatnya, ya. Kecuali tukang sedang benerin jendela, itu beda perkara, ya. Tetapi yang jelas segala sesuatu yang dilarang tetapi dikerjakan itu adalah udwan, dan segala sesuatu yang diperintahkan malah ditinggalkan itu adalah itsmun kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka oleh karena itulah, jika sebuah tempat menjual makanan, menjual berbagai macam barang mungkin, tetapi di sana ada celaan terhadap makanan tersebut, ada sematan terhadap makanan tersebut dengan nama-nama yang buruk, ya, maka tidak boleh, ya, kita membantu celaan mereka dengan melariskan dagangannya atau kita membeli makanan tersebut, ya. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itulah, ya, MUI sendiri tidak mau memberikan label halal terhadap makanan tersebut atau warung makan tersebut, ya. Kenapa? Karena salah satu syarat di dalam label halal itu adalah nama-namanya tidak melanggar syariat, ya. Kalau ada sate, meskipun sate ayam, tetapi dinamakan babi panggang, maka tetap tidak akan mendapatkan label halal, karena namanya nama yang tidak tepat, ya. Maka oleh karena itulah ada sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan dosa itu tanpa sadar, ya. Kenapa? Karena ketika mereka, ya, melakukan tindakan, ya, ternyata tindakan yang dilakukannya itu adalah membantu dari setiap perbuatan dosa itu terlaksana atau terjadi. Maka para ulama membuat satu kaidah, ya, yang kaidah ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama seluruh kaum muslimin, ya, dalam melakukan muamalah, ya, dalam melakukan muamalah. Maka para ulama mengatakan, ya, segala perbuatan apapun yang menyebabkan dan membantu terjadinya perbuatan haram, maka perbuatan kita adalah haram. Ma adda ilal haram fahuwa haram. Apapun yang menyebabkan terjadinya perbuatan haram, maka perbuatan kita pun dihukumi haram, ya. Menjual belikan barang yang haram, yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hukum memperjualbelikannya haram, meskipun kita tidak mengkonsumsinya, ya. Makanya dalam satu riwayat disebutkan lu'inatul khamru 'alal asyrah, khamr itu dilaknat pada 10 perkara. Apa 10 perkara itu? Kata Rasulullah SAW, pertama khamarnya itu sendiri. Yang kedua, orang yang memerasnya, yaitu para pekerja pabrik ciu misalkan. Yang ketiga, orang yang meminta diperaskan juragannya. Yang keempat, orang yang mengantarkannya. Yang kelima, orang yang minta diantarkan. Yang keenam, orang yang menjualnya. Yang ketujuh, orang yang membelinya. Yang kedelapan, orang yang meminumnya. Yang kesembilan, orang yang menuangkan air ke dalam gelas minuman khamar. Dan yang ke-10 adalah orang yang menikmati hasil penjualan minuman khamar, istri dan anaknya di rumah. Maka 10 kelompok ini dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan keterlibatan siapapun pada perbuatan haram, maka hukumnya adalah haram. Sampai para ulama dulu pernah mengeluarkan fatwa ketika beberapa perusahaan internasional yang menjadi penyumbang donatur orang-orang Israel Yahudi yang kemudian melakukan pembantaian atau permusuhan terhadap kaum muslimin di Palestina,
Maka mereka sampai mengeluarkan fatwa kepada kaum muslimin hendaknya tidak membeli produk-produk yang jelas dari perusahaan yang mendonaturkan keuntungan dari hasil penjualan mereka untuk menegakkan negara Israel Raya yang ternyata banyak mengusir kaum Palestina di negeri-negeri mereka. Itu tidak diperbolehkan oleh para ulama dan itu dikeluarkan fatwa oleh ulama internasional. Ini sampai hal yang demikian, sampai seperti itu. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, kita di dalam bermuamalah kita harus melihat tentang apakah tindakan muamalah kita itu mendolimi orang lain atau tidak, ataukah tindakan muamalah kita membantu terciptanya perbuatan haram atau tidak. Maka itu diatur. Meskipun kita cuma menyewakan ruko dengan akad ijarah, dengan akad sewa, jual beli manfaat, dan akadnya adalah halal menggunakan ijarah, kita jual manfaat ruko, dia membelinya dengan harga 50 juta selama 2 tahun, tetapi kita tahu bahwa ruko yang kita jual kepada mereka dari sisi manfaatnya saja, yaitu manfaat tempatnya, itu ternyata yang menyewa digunakan untuk menjual babi panggang misalkan, artinya digunakan untuk warung babi panggang. Maka tempat ruko kita yang meskipun kita tidak menjual babi panggang, tetapi kita menyediakan tempat untuk menjual babi panggang, atau mungkin ruko kita digunakan untuk bermaksiat misalkan, untuk berzinanya seseorang, maka ini jelas perbuatan kita telah menyebabkan terjadinya perbuatan haram. Kecuali kita nggak tahu, itu beda perkaranya. Tapi kalau tahu tapi kita biarkan, maka kita ikut menanggung dosanya. Ketika saya sampaikan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu ternyata salah satu jamaah itu pemilik sebuah hotel. Lalu kemudian dia datang kepada saya, Ustadz, saya mau bertanya, apakah usaha saya halal? Lu memang usahanya bapak apa? Hotel, Ustadz. Lah kalau dari sisi akad itu ijarah, jual beli manfaat, halal dari sisi akadnya. Tetapi jenengan harus perhatikan, jangan sampai atau diupayakan jangan sampai hotel yang jenengan miliki itu digunakan untuk tempat berzina. Kalau jenengan tahu ada seseorang yang membawa bukan istrinya, bukan anaknya, atau bukan mahramnya, yang kemudian jenengan sediakan tempat, tahu orang itu akan bermaksiat berzina di tempat itu, tapi jenengan sediakan tempat yang kadang-kadang ada hotel di tengah sawah, itu ada nggak hotel di tengah sawah? Ada ya, banyak. Saya itu bertanya, ini di Peraci ada hotel kan gitu. Ini hotel untuk apaan? Saya tanya. Ini hotel apa namanya? Ya untuk nyewa, Ustadz. Nyewa apa? Ya untuk sewa macam-macam ya. Ternyata diceritakan. Ya kalau betul hotel itu ternyata image-nya digunakan tempat untuk berzina, bersinggah orang, dan dia sediakan itu, maka setiap perzinahan dia ikut menanggung dosanya. Ya. Beda kalau saya misalkan nyewakan tempat digunakan untuk tidur, saya nggak tahu kalau ternyata dia diam-diam melakukan perzinahan di sana, itu beda perkaranya. Tapi kalau saya tahu bahwa tempat saya digunakan untuk bermaksiat, saya biarkan, maka saya ikut menanggung dosanya. Ya. Maka sang pemilik hotel tadi nangis di depan saya, sampai dia nangis. Berarti saya menanggung dosanya, setelah sekarang jenengan upayakan saja, jangan sampai hotel jenengan itu dipakai untuk bermaksiat. Misalkan sudah diupayakan, kalau datang laki-laki perempuan ditanya suami istri atau bukan, KTP-nya misalkan, oh iya suami istri, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia jenengan tahu ini perempuan sering datang masuk hotel jenengan, ganti-ganti kamar, ya jelas ini wanita kemungkinan besar adalah pezina, maka jenengan biarkan, maka jenengan ikut menanggung dosanya. Karena jenengan biarkan tempat jenengan digunakan untuk bermaksiat. Nah ini contoh bagaimana dalam muamalah kehidupan kita
itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kita merasa tidak melakukan dosa, ternyata perbuatan kita adalah dosa. Dan salah satu yang paling banyak ya, di dalam kita ini melakukan dosa, yaitu dalam sisi muamalah. Kita tidak perhatikan tentang perbuatan kita, baik mengkonsumsi atau memproduksi, ternyata ada kedoliman terhadap orang lain. Saya pernah jelaskan tentang adab dan etika dalam berkonsumsi atau berproduksi di sini, sudah atau belum? Oh, belum ya. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim itu di dalam melakukan aktivitas muamalah, baik produksi, baik distribusi maupun konsumsi, wajib harus dengan adab, harus dengan adab. Karena tidak sembarangan ya. Misalkan dalam berkonsumsi, Islam itu sangat mengatur kita dalam melakukan konsumsi. Konsumsi itu jangan diartikan makan minum saja, bukan, tapi melakukan aktivitas dalam menggunakan sesuatu apapun, entah beli mobil, entah beli apapun, itu namanya berkonsumsi. Menggunakan barang itu konsumsi. Maka yang pertama kata para ulama, Allah sebutkan kulu ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wahai para rasul, makanlah yang thayyibat, makanlah yang thayyib. Thayyib itu halal dan barokah ya. Halal dan barokah. Kenapa harus halal? Karena ketika seseorang itu makan yang haram, itu sesungguhnya manusia tersebut telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Loh, kenapa dia berbuat zalim pada dirinya sendiri? Karena menceburkan dirinya ke dalam neraka ketika dia mengkonsumsi yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dari neraka. Ketika seseorang mengkonsumsi dari yang haram, itu menunjukkan bahwa dia telah mendolimi dirinya sendiri dengan mendolimi dirinya, yaitu memasukkan dirinya ke dalam api neraka jahanam. Karena dia mengkonsumsi yang haram. Maka kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyib. Thayyib itu adalah halal dan barokah. Barokah itu artinya banyak membawa kebaikan pada diri kita sendiri. Tidak boleh dalam mengkonsumsi itu membawa keburukan dalam diri kita sendiri ya. Itu artinya thayyib ya. Kenapa makan yang thayyib itu sangat diperhatikan oleh Allah? Karena thayyib, makanan-makanan yang halal, mengkonsumsi barang yang halal dan barokah, itu sangat berimplikasi terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Maka Allah menyandingkan kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Maka orang yang senantiasa sering memakan dari yang haram, maka hakikatnya sulit dia banyak melakukan amal soleh. Dia akan berat di dalam melaksanakan ibadah. Dia akan susah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kenapa? Karena banyak mengkonsumsi yang haram. Dan salah satu yang paling merusak qalbun, hati seseorang, itu adalah mengkonsumsi yang diharamkan. Ada 4 sarana, 4 hal yang paling merusak hati manusia. 1, pandangan mata. 2, pendengaran, yaitu mendengarkan ghibah, namimah dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak mampu menjaga lisannya. Dan yang keempat, yaitu mengkonsumsi yang haram. Pandangan, pendengaran, lisan, dan mengkonsumsi yang haram. Itu adalah 4 sarana yang paling merusak hati seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Memang setiap kemaksiatan itu merusak hati, tapi 4 ini yang paling merusak, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Maka qulu minat thayyibat wa'malu sholihah, haruslah yang dikonsumsi itu yang halal. Yang kedua, kata para ulama, tidak boleh dalam berkonsumsi itu berlebih-lebihan, terlebih lagi munculnya kesombongan ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala melarang ya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan.
Kalau dalam rumah tangga kita satu mobil itu cukup, maka kenapa harus punya 12 mobil? Ya. Apalagi 12 mobilnya mewah-mewah semuanya, Lamborghini, ya, Rolls Royce, ya, apalagi semacam-macam ya, Mercedes, kuda Ferrari misalkan. Untuk apa 12 mobil yang dia miliki? Apakah bisa dinaiki semua? Kan nggak mungkin. Paling yang bisa dinaiki satu. Maka kalau kita butuhnya cuma satu atau dua, cukuplah satu atau dua. Maka zuhud, kata Imam Nawawi, mencukupkan hal yang diperlukan saja, dibutuhkan. Itu namanya zuhud. Zuhud itu jangan diartikan pakai baju jelek, tambal-tambal, bukan. Ya, tapi kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, zuhud itu adalah mencukupkan hal yang dibutuhkan saja. Kita bisa berperilaku berlebih-lebihan meskipun hanya sandal jepit misalkan. Kita punya sandal jepit 12 warna sesuai dengan warna baju yang kita miliki misalkan ya. Bajunya merah, sandal jepitnya harus punya merah. Bajunya kuning, sandal jepitnya kuning misalkan. Nah, itu berlebihan ya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Apalagi menimbulkan kesombongan maka tidak boleh. Kalau kita punya mobil menyebabkan kita bersikap ujub sombong dengan kekayaan kita, maka lebih baik kekayaan yang menjadi fitnah dalam kehidupan kita itu kita keluarkan dari rumah kehidupan kita atau rumah tangga kita. Maka pakai mobil yang biasa-biasa saja. Ya, pakai mobil bagus tidak dilarang. Pakai mobil yang sangat nyaman silahkan dibeli, asalkan kewajiban-kewajiban kita telah terpenuhi. Jangan sampai pakai mobil bagus tapi utangnya nggak dibayar ya. Maka silahkan menggunakan mobil selama engkau punya kemampuan, tetapi ingat di dalam mengkonsumsi tidak boleh menimbulkan kesombongan dalam kehidupan kita ya. Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dilarang kita sombong. Maka kalau kita punya mobil yang menyebabkan kita ujub, sombong, maka lebih baik keluarkan dari kehidupan kita daripada nanti hisabnya berat. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk, tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu turab ya, debu yang terbang ya. Jadi sudah debu yang terbang, karena debu ada yang tidak bisa terbang karena jatuh, karena berat jenisnya agak berat, tapi ini debu yang berterbangan ya. Itu artinya dzarrah, sesuatu yang amat sangat kecil. Kalau kita ada cahaya masuk ke kamar kita lalu kamar kita gelap, maka kita akan lihat di cahaya itu berterbangan kapas atau debu-debu kecil. Itulah dzarrah. Sekecil itulah ada kesombongan, maka menyebabkan terhalangnya kita masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hindarkan segala sesuatu yang menyebabkan kita menyombongkan diri, maka keluarkan ya. Maka ada orang kalau bikin rumah itu dia mengatakan saya pengen bikin rumah yang besar, nyaman, tapi tidak memunculkan keadaan yang membuat saya mudah untuk menyombongkan diri dengan harta tersebut, dengan rumah tersebut. Artinya dibuat tidak, kan ada orang yang rumahnya dibuat luar biasa mewahnya, sampai gagang pintunya emas misalkan ya. Sampai anak tangganya itu disusun intan permata misalkan. Nah, itu sudah sangat berlebih-lebihan ya. Pada Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama di babul aniyah, di bab-bab tentang bejana, haram hukumnya menggunakan bejana atau piring ya. Bejana itu tempat air, mangkok, baskom, gelas, itu terbuat dari emas dan perak, baik emas perak murni maupun campuran, maupun hanya lapisan saja hukumnya haram. Ini dilarang oleh Rasulullah. Pada sesuatu yang bermanfaat seperti gelas untuk minum, piring untuk makan, itu saja dilarang, apalagi pada sesuatu yang tidak jelas kemanfaatannya ya. Apa misalkan ya, bikin rumah pintunya atau atap gendengnya terbuat dari perak. Nah, itu
jelas tidak diperbolehkan apalagi. Ya, ini fatwa para ulama disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah taala dalam kitab Taudhi' al-Ahkam fi Bulughul Maram, ya. Itu disebutkan tidak boleh, ya. Makanya sudah israf, ya. Bikin apa masjid misalkan kubahnya emas, lambuk emasnya dibagikan fakir miskin, ya atau tidak? Kenapa emas ditaruh di atas genting? Ya, itu enggak berfaedah. Maksudnya berlebih-lebihan, ya. Itu tidak dibenarkan. Kalau Monas gimana? Ya. Monas itu emas atau bukan? Emas itu. Berapa kilo? Ada yang tahu? Itu 70% yang nyumbang adalah pengusaha dari Aceh, ya. Monas itu. Tahu berapa kilo Monas itu? Kalau dirupiahkan berapa itu? Berapa ratus miliar, ya. Iya, mahal itu, besar. Rakyat ada yang miskin, ada yang kelaparan, ada yang nggak bisa bayar SPP, ada yang nggak bisa bayar rumah sakit, tapi punya harta emas ditongkrongkan di atas menara, ya atau tidak? Itu mubadir, betul, ya. Coba tanya ulama manapun, itu berlebih-lebihan, ya, maka tidak. Gelas saja yang ada manfaatnya kata para ulama tidak boleh, apalagi cuma ditongkrongkan hanya sebatas perhiasan, itu lebih tidak boleh lagi. Tapi kalau emas perhiasan bagi wanita itu diperbolehkan, ya. Tapi hal kalau untuk tongkrongan atau mungkin mobil berlapis emas, ya, maka tidak boleh, ya. Nanti malah diteteli di jalan, ya, ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini contoh dalam berkonsumsi tidak boleh kita israf, berlebih-lebihan. Yang ketiga, ya, dalam kita berkonsumsi tidak boleh ada kedoliman terhadap orang lain dalam berkonsumsi, ya. Dan berapa banyak orang berkonsumsi itu ternyata berbuat dolim pada orang lain, ya. Berbuat dolim pada orang lain. Apa contohnya? Banyak. Ketika orang berkonsumsi, misalkan saya pernah beli makanan burung, ya, ke satu toko, lalu tiba-tiba ketika beli makanan burung, tiba-tiba rumah milik penjual makanan burung tadi bergetar, ya. Der gitu, bergetar. Jendelanya pada bergetar semua. Apa ini Mbak, saya tanya. Terus saya perhatikan ternyata memang tetangga persis dia sedang nyetel rock, ya. Der getar tiap hari. Saya tanya, jenengan nyaman tiap hari kayak gini? Nggih mboten Mas, kula pun nate marah, tapi yang tetangga saya malah saya dimaki-maki. Urusan saya, wong tip-tip saya, ya. Ini radio saya, mau setel apa urusan saya. Ngapain jenengan sewot, ya, kata dia. Tapi kan saya nggak terganggu Mas, saya nggak bisa tidur. Itu urusan jenengan, ya. Yang penting saya nggak mengganggu jenengan. Dia merasa tidak mengganggu, padahal suara musik yang dia setel itu mengganggu tetangganya. Sampai jendelanya getar-getar, itu jelas itu mengganggu. Nanti sekrupnya copot sendiri kan bahaya, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Dalam mengkonsumsi pun harus diperhatikan di dalam kita berkonsumsi. Contoh kita bangun rumah, itu juga mengkonsumsi, artinya kita memanfaatkan untuk bikin rumah. Dalam bikin rumah, dalam Islam ada aturannya. Tidak boleh kita dalam menggunakan sesuatu apapun atau berkonsumsi itu mendolimi orang lain. Contohnya misalkan bikin rumah 2 lantai, 3 lantai, tapi ternyata rumah kita itu bisa menengok ke dalam rumah orang lain. Ada nggak seperti itu? Banyak. Betul atau tidak? Ya. Misalkan kita dari lantai 2 lihat, wih lagi masak kan, gitu kan? Ya, dilihat, lagi padu karo bojone misalkan, ya. Ya, dari atas itu bisa kelihatan, lihat nengok tetangga kita. Kemudian lihat, lagi berjemur misalkan di belakang rumah. Lihat juga petanan misalkan, macam-macam. Lah maka ini tidak boleh. Rasulullah melarang ketika kita bangun rumah itu memang konsumsi kita. Tapi ketika kita bisa melihat ke dalam rumah orang lain dari atas lantai 2 kita, maka itu hukumnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ini hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Silakan bangun rumah 2 lantai, boleh, tapi jangan kemudian mendolimi orang lain. Sehingga orang merasa tidak nyaman karena ada tetangga yang sering melirik dari jendelanya untuk melihat ke dalam rumah kita. Maka ini tidak
diperbolehkan. Sampai hal seperti itu, tidak boleh ada kedoliman. Ya. Merokok misalkan, keplus, tapi sampingnya batuk-batuk, dia tenang-tenang saja. Ya. Wah, ini tidak boleh, ini kedoliman terhadap orang lain. Ya. Saya termasuk kalau mencium asap rokok itu saya langsung batuk-batuk. Ya. Saya pernah ngisi pengajian, saya ngisi di sini, itu yang di luar bapak-bapak beberapa merokok, itu asapnya sampai masuk ke dalam masjid, dan saya batuk-batuk, ya meneng bae kan itu kan. Tapi saya pernah ngisi di masjid di daerah Mayang itu, masuk sebelum mulai itu bagi asbak bapak-bapak, ya. Di dalam masjid bagi asbak. Loh, ngapain bagi asbak ini Pak? Ya kita sambil ngerokok Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi di masjid itu kayak bakul sate kambing, ya. Penuh dengan asap. Saya sampaikan nggak boleh merokok di dalam masjid Pak. Saya bilang. Maka gimana Ustaz? Sudah kebiasaan masyarakat begitu di sini Ustaz. Wah nggak boleh Pak. Saya sampai batuk-batuk, tenang-tenang. Ustaz ngopo watuk-watuk. Itu dia nggak sadar. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka tidak boleh dalam mengkonsumsi apapun kita berbuat zalim terhadap orang lain. Bahkan yang sering terjadi dalam memproduksi barang itu ternyata banyak kedzaliman terhadap orang lain, tapi tanpa disadari. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai kita kelak di akhirat itu menjadi orang yang muflis. Muflis itu tekor amal Pak, ya. tekor amal. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian manusia yang kata para ulama, mereka sangat fokus di dalam ibadah, sholatnya, tahajudnya, kemudian sodakohnya, hajinya, umrohnya, puasanya, zakatnya luar biasa. Tapi ia lupa ada muamalah yang ternyata dia banyak berbuat zalim terhadap orang lain, dan itu jumlahnya sangat besar. Itu bisa tekor amal kelak di yaumul qiyamah. Contoh ya, dia orang sukses, pengusaha, kemudian sodakohnya luar biasa, amalannya luar biasa, tapi ternyata perusahaannya itu mencemari lingkungan, yang menyebabkan warga yang dulu bisa menikmati air bersih sekarang dia tidak bisa menikmati. Sumur bornya kadang-kadang keluar kuning sesuai dengan pesanan tetangganya pengusaha batik, yang kalau pesanannya bajunya warna merah maka sumurnya jadi merah, kalau pesanannya warna kuning maka sumurnya jadi kuning. Itu ada itu di Laweyan ya. Karena saya pernah tinggal di sana 3 tahun ya. Saya tanya dan kita dapati tetangga-tetangga itu, para tetangga, sumur di rumahnya itu kadang-kadang jadi merah, kadang-kadang kuning. Dulu jernih, tapi sekarang begini Ustaz ya. Karena sudah lama sekali ya, pabrik itu membuang limbah di sana. Maka hati-hati. Yang dulu mungkin banyak orang bisa mencari ikan di sungai, tapi kemudian dia tidak bisa mencari ikan lagi karena banyak yang mati keracunan pewarna pakaian. Ya. Kalau ada orang keracunan di sana, kalau dia menyebabkan rusaknya lingkungan, maka semua akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat apapun Allah akan meminta tanggung jawab. Ya. Maka hati-hati dalam mengkonsumsi atau memproduksi ya. Terutama sebagian masyarakat yang dengan mudah, terutama rumah di pinggir sungai ya, lalu buang sampah sembarangan di pinggir sungai ya. Maka setiap sampah yang terbuang di sungai lalu kemudian ternyata menyebabkan dan ikut andil dalam terjadinya saluran mampet, lalu terjadinya banjir, lalu banjirnya itu mengenai banyak rumah, lalu rumahnya banyak orang yang menyebabkan kerugian besar, bahkan mungkin ada yang meninggal karena kebanjiran, maka dia tanggung jawab besok kelak di yaumul qiyamah. Maka jangan sampai nanti ketika di akhirat dia merasa amalnya banyak, memang didatangkan amal pahalanya besar, tapi ternyata ada banyak orang yang antri menuntut dia di yaumul qiyamah. Ya Rob, dia dulu buang sampah menyebabkan rumah saya banjir, maka dia menuntut amal solehnya untuk diambil dari orang-orang yang didolimi. Ya Rob, dia dulu berbuat dolim kepada saya demikian dan demikian, maka diambillah pahalanya, maka rugi. Maka kata para ulama, perhatikanlah muamalah kalian, jangan sampai ada kedoliman terhadap orang lain. Manusia terbaik saja yaitu Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, yang dijamin dosanya diampuni, itu saja masih mengkhawatirkan ketika beliau
di ujung hayatnya, di mana ketika beliau sakit parah, beliau masih saja mensempatkan untuk menemui kaum muslimin dan meminta jika ada di antara mereka yang pernah merasa didolimi Rasulullah, maka dibalas hari itu. Karena Rasulullah tidak mau, aku tidak mau menghadap Allah. Ada di antara kalian yang menuntutku di hadapan Allah nanti atas kedolimanku terhadap kalian. Makanya saya pernah ketemu seorang pengusaha yang dia punya ini saking beliau itu pekanya, khawatirnya berbuat dolim pada orang lain. Jadi beliau dia punya perusahaan. Salah satu ingin mengembangkan usahanya, dia bikin tusuk gigi, cotton bud, tusuk gigi itu ya, toothpick ya. Kemudian setelah tusuk giginya dari bambu, ketika beliau sudah beli mesinnya, sudah beli bahannya, sudah disiapkan tempat perusahaannya, tapi ternyata beliau nggak jalan-jalankan itu. Lalu kemudian dia datangi saya di satu kajian, kemudian bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya saya memproduksi tusuk gigi? Loh, selama itu manfaatnya halal, tidak ada masalah. Begini Ustadz maksudnya ya. Dia ceritakan kepada saya itu mengkhawatirkan jika tusuk gigi yang saya jual lalu dipakai oleh orang, lalu setelah dipakai oleh orang, lalu kemudian dibuang di sampah, lalu sampah itu dibawa ke TPU, lalu di TPU ternyata dibuang sembarangan, lalu tusuk gigi saya menusuk kaki orang yang lewat di sana atau mengambil sampah dan menyebabkan luka, apakah saya ikut menanggung dosanya? Sampai ditanyakan seperti itu. Kira-kira kita nanyakan gitu nggak Pak ya? Betul ya, biasanya ya. Itu orang itu menanyakan. Saya sampai kemudian berpikir, oh ya betul juga ya. Maka saya sampaikan, minimalnya jenengan tuliskan, jangan buang sembarangan. Jika mau buang ya dipatahkan ujungnya supaya tidak menusuk kaki orang. Selesai itu sudah jenengan berlepas diri ya. Tapi saya lihat bagaimana pekanya perasaan beliau. Jangan sampai kemudian dia memproduksi itu mendolimi orang lain. Sekarang berapa banyak produsen yang menciptakan makanan atau barang yang ternyata itu banyak kedolimannya terhadap orang lain. Memberikan pengawet yang tidak boleh digunakan ya. Memberikan pewarna yang tidak boleh dipakai. Itu dipakai untuk makanan anak-anak banyak ya. Kemarin obat sirup ya ditahan ya, gara-gara ada bahan yang membahayakan. Saya pernah ikut penelitian dan pengkajian tentang masalah makanan. Dulu mau diikutkan di Thailand, tapi saya nggak mau karena harus meninggalkan istri 14 hari ya, 7 hari ke Thailand ya. Kalau nganten anyar suruh pisah sama istri kan nggak mungkin ya. Maka kemudian saya pilih ikut yang di Jogja, dekat, bisa pulang. Dalam forum kajian itu disebutkan ternyata salah satu produk yang sebetulnya efeknya sangat berat, efeknya tidak baik atau membahayakan dalam tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama, itu adalah makanan yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Salah satunya adalah ayam potong ya. Ayam potong ya. Mohon maaf kalau ada pengusaha ayam ya. Ayam potong. Jadi dalam produksi makanan, barang itu ternyata diperhatikan dalam Islam. Jangan sampai ada kedoliman terhadap orang lain. Nah, ayam potong itu kita tahu, ayam broiler itu pertama sejak kecil sudah disuntik macam-macam ya. Kemudian makanannya juga bahan kimianya tinggi. Sehingga ketika dilakukan riset penelitian, ayam itu ternyata tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia ya. Tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan ada satu produk makanan ayam yang kita dapati itu menggunakan dari kalsium, bubuk dan protein dari tulang dan darah serta jeruan babi ya, yang diimpor dari Cina ya. Karena saya punya kakak kelas yang dia kerja di perusahaan pakan ternak, dia sebutkan kepada kami, betul Ustaz, bahwa
Kalau saya bekerja di perusahaan pakan ternak, itu ternyata kan ayam itu untuk cepat besar, dia harus diberikan nutrisi kalsium dan protein yang tinggi. Ternyata bubuk kalsium itu diimpor dari Cina dan ternyata terbuat dari tulang babi. Ya. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Memang selama makanan tersebut dimakan oleh ayam itu tidak mayoritas dari yang haram atau yang najis, maka masih belum bisa masuk golongan hewan jalalah. Tapi kalau sudah mayoritas, maka dia menjadi hewan yang haram untuk dimakan. Kalau sejauh yang saya tahu, berapa banyak persen bekatul jagung dengan bubuk kalsium babi? Oh, lebih banyak katul dan jagungnya, Ustaz. Oh, maka masih belum masuk golongan hewan jalal, tetapi tetap tidak baik untuk dikonsumsi, ya. Makanya diupayakan kita itu dalam mengkonsumsi yang sehat-sehat, karena kita tidak boleh mendolimi jasad kita juga. Allah akan bertanya tentang amanah jasad ini. Maka itu hal yang kadang-kadang kurang diperhatikan, yaitu tidak boleh ada kedoliman terhadap diri sendiri dalam mengkonsumsi maupun terhadap orang lain, apapun itu bentuknya, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak memberikan kemanfaatan, karena biasanya kita ada sesi tanya jawab. Maka saya persilahkan bagi yang mau bertanya, baik topik kajian kita pada pagi hari ini maupun di luar kajian kita, maka saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, monggo silahkan. Rumah kita dikontrakkan untuk, di depan rumah disewakan untuk ATM. Nah, ATM bank konvensional, ya. Pertama, memang dari sisi tindakan kita sebetulnya apakah perbuatan kita menyediakan ATM itu, apakah dengan ATM itu terjadi praktek haram atau tidak? Kalau ATM itu ternyata dalam transaksinya mengandung unsur yang diharamkan, maka perbuatan kita haram, tidak boleh. Nah, sekarang ATM itu apakah pelayanan khusus yang tadinya dilayani dengan teller, lalu kemudian dilayani oleh mesin, lalu ada biaya administrasi, apakah boleh atau tidak? Boleh, ada biaya administrasi selama jelas. Tetapi ATM itu muncul adalah, saya mengkhawatirkan itu adalah sarana untuk memberikan kemudahan bagi banyak orang di dalam mendapatkan pelayanan di bank tersebut, ya. Nah, sedangkan bank itu prakteknya adalah muamalahnya ribawi, ya, dengan sistem bunga di bank konvensional. Maka saya hanya mengkhawatirkan kalau kita sewakan ruko kita untuk transaksi ribawi, misalkan disewa oleh bank konvensional, jelas mutlak haram, ini tidak boleh. Nah, sedangkan ATM-nya bagaimana? Kita tidak, di dalam praktek orang ngambil duit itu apakah terjadi praktek haram? Oh, itu administrasi boleh di dalam Islam, oke, tidak ada masalah. Tapi persoalannya, saya khawatir dengan kita menyediakan ATM sehingga menjadikan orang-orang senang dengan pelayanan dari lembaga keuangan tersebut, sehingga orang menjadi banyak yang nabung di sana karena ternyata ATM-nya banyak di mana-mana, dan salah satunya kita mensupport menyediakan tempat untuk ATM itu yang saya khawatirkan, ya. Maka lebih baik dihindari, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Lebih baik, ya. Tapi kalau jelas itu lembaga praktek keuangannya di tempat kita prakteknya haram, jelas itu haram. Tapi kalau hanya ATM saja, saya tidak mengatakan haram, tetapi lebih baik dihindari, karena saya khawatir itu kita mensupport adanya pelayanan yang khusus atau pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat cenderung ingin nabung di sana, ya. Itu yang saya khawatirkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Bapak-bapak, monggo silahkan, Ustaz. Olah belatung, iya.
bagaimana hukumnya memberikan ikan dengan belatung atau maggot ya. Apa hukumnya, Pak? Ya. Pertama, apakah belatung itu kemudian najis atau haram? Ya. Kita tahu bahwa ada banyak hewan yang memang makannya itu adalah mungkin belatung-belatung atau hewan-hewan kecil ya. Selama hewan itu merupakan hewan yang jelas kehalalannya ya, sedangkan belatungnya masih dipermasalahkan apakah kemudian dia halal atau tidak, dan apakah makannya juga hanya belatung saja ya, maka selama belatung itu tidak jelas hukumnya haram atau najis, maka ya masih diterima hewan tersebut untuk kita konsumsi. Misalkan lele ya, lele kita kasih makan belatung ya. Nah sekarang jadi pertanyaan, belatung itu halal atau haram, najis atau tidak ya. Maka selama itu menjadi hewan yang biasa memang dimakan oleh hewan-hewan yang lain, kemudian tidak disebutkan kenajisannya atau keharamannya secara jelas, dan makannya juga tidak hanya itu saja, maka tidak mengapa kita mengkonsumsi hewan tersebut ya. Tetapi kalau hewan itu misalkan lele, tapi jelas kita kasih makannya hanya tikus misalkan ya, atau bangkai ayam ya, bangkai ayam kan jelas najis ya, dikasih makannya bangkai ayam terus, maka haram untuk kita makan hewan tersebut. Cuman keharamannya tidak mutlak, artinya hewan itu boleh kita konsumsi kalau kita sterilkan. Kata para ulama, misalkan kalau kita punya dapat lele dari tetangga yang lele itu ternyata panen ketika septic tanknya dibongkar misalkan ya, karena dia ternak lele di dalam septic tank ya. Ada kan? Ada. Jangan dira tidak ada, saya tahu ya. Jadi orang bikin septic tank itu agak besar, ternyata sekaligus ternak lele. Jadi kasih bibit lele di sana, masukkan di sana, kemudian septic tanknya masuk di sana. Nanti setelah beberapa bulan dibuka, dikuras, diambil lelenya ya, lalu dibagikan ke tetangga. Nah bolehkah kita menerimanya? Boleh, tetapi tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena haram. Karena makanannya mayoritas adalah najis atau barang haram. Hanya saja dia bisa disterilkan. Misalkan lele itu dikasih makan yang tidak najis atau haram selama beberapa hari. Kalau hewan itu kecil, para ulama menganjurkan ya kira-kira 7 hari, 10 hari, semakin lama semakin baik. Kalau baru 2 hari dikonsumsi kok rasanya agak gimana-gimana, itu berarti sterilisasinya belum tuntas ya. Yang diperdebatkan para ulama, kalau hewan jelas, kalau misalkan ya lele kasih konsumsinya kotoran manusia. Di sini ada yang dari Cirebon atau Jawa Barat ya. Ada. Ya. Sana kan banyak yang kolam di atasnya jamban, betul atau tidak? Betul ya? Betul ya. Karena saya punya teman ustadz, dia dari Cirebon, itu dia sampaikan, Ustadz, sayang Ustadz, punya santri banyak, kenapa punya kolam ikan 2 besar-besar, kenapa septic tanknya nggak langsung masukkan kolam saja Ustadz ya. Ngawur, ini nanti baunya gimana? Oh enggak Ustadz, selama ikan kita enggak usah dikasih makan, nanti ketika santri buang BAB nanti langsung masuk ke kolam, nanti ikannya langsung melahap itu emas-emas yang yang kemambang ya, kemambang itu apa? Mengapung, itu langsung disantap oleh ikan Ustaz. Nah, lama-kelamaan dia akan doyan dengan kotoran manusia. Wah, ini jadi hewan jalalah, nanti nggak boleh dimakan. Wah apa iya Ustaz? Oh iya nggak boleh. Ya, karena mayoritas makannya itu. Ya. Karena di tempat kami Ustaz, di Cirebon itu, kami kalau di kampung kami kalau bikin kolam, itu bikin jamban di atasnya yang sebagus-bagusnya, supaya masyarakat pada BAB di situ. Nanti kalau sudah BAB di situ, nanti dimakan itu BAB-nya oleh ikan-ikan. Ya, mau nila, mujair, lele itu bisa Ustadz dimanfaatkan. Jadi kita ngirim pakan katanya dia. Ya, maka ya itu jadi hewan yang haram untuk dikonsumsi karena kalau mayoritas makannya itu. Ya. Nah, yang diperdebatkan para ulama, bagaimana dengan kotoran manusia tinja itu dijadikan pupuk tanaman. Ya, pupuk tanaman. Apakah juga bisa menjadi buah jalala? Maksudnya buah yang
pupuknya itu dari yang najis atau haram sehingga buah itu juga terkontaminasi. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Para ulama sebagian mengatakan itu hanya bisa terjadi pada hewan, bukan pada tanaman. Tetapi sebagian ulama tetap berpendapat itu juga bisa terjadi pada tanaman. Ya. Kalau pupuk dari kotoran hewan, Ustaz, gimana? Para ulama menyebutkan kalau hewannya itu halal daging yang dimakan maka tidak mengapa. Tapi kalau hewannya itu haram dimakan, manusia apalagi kotoran manusia, tidak boleh dijadikan pupuk tanaman. Ini pendapat yang saya ambil. Karena bisa mengkontaminasi buah yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, dikonsumsi oleh manusia. Karena ada itu sapi tank itu kemudian dibuang di area persawahan, katanya bagus untuk pupuk sawah, padinya nanti jadi lebih kuning misalkan. Karena pupuknya warnanya kuning ya. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.